Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita telah memuji-muji menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada bagi kami dalam setiap perjuangan hidup kami. Dan kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bersama-sama pagi hari ini. Kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami, menjamah kami. Biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan keberadaan kami untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, kiranya Tuhan akan pakai urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Disilahkan umat Tuhan yang ada di rumah, di tempat saudara masing-masing untuk mempersiapkan nats ini. Mazmur 51 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah. Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Dan berbahagialah kita jika kita mendengar, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pertobatan sejati. Saudara, Daud adalah seorang pendosa yang telah melakukan perbuatan dosa. Ia telah berzina dengan Batseba dan membunuh suaminya. Lalu saudara,
Tuhan mengutus Nathan dan menyikapkan semua dosa dan kesalahan yang telah diperbuat oleh Daud. Namun saudara yang kekasih, dengan penuh kerendahan hati, Daud menyadari akan dosa-dosanya. Dia menyadari bahwa dia telah jauh tenggelam di dalam dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Ketika dia menyadarinya, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Saudara, Daud dalam pimpinan Roh Kudus menuliskan tentang kisah hidupnya dan semua dosa dan pelanggaran yang telah dilakukannya. Saudara yang kekasih, Daud memang pernah jatuh di dalam dosa, tetapi ia bangkit kembali. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui pertobatan Daud kita akan mempelajari beberapa aspek tentang pertobatan sejati. Yang pertama yaitu pengakuan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertobatan sejati itu diawali dengan pengakuan dosa. Setiap orang yang mau bertobat, pertama-tama harus menyadari dan mengakui semua kesalahannya. Sebab tidak ada pengampunan tanpa pengakuan dosa. Saudara, orang yang bertobat adalah orang yang diampuni oleh Tuhan. Tetapi tidak akan ada pengampunan jika saudara dan saya tidak mau mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapannya. Di dalam Yeremia 2 ayat 35, Tuhan berkata, "Aku akan membawa engkau ke pengadilan oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa." Saudara, dosa dan pelanggaran yang tidak diakui, dosa dan pelanggaran yang selalu ditutup-tutupi, dan dosa dan pelanggaran yang terus dilakukan akan membuat saudara dan saya diadili oleh Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, dosa-dosa kita akan menjadi saksi melawan saudara dan saya. Yesaya 59 ayatnya yang ke-12. Dan karenanya saudara, kita akan menerima ganjaran dari Tuhan. Oleh karena itu, apabila kita mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, kita gagal, rumah tangga kita hancur, berantakan, atau mungkin saudara yang kekasih, doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan, kita tidak menerima atau mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan mempersalahkan orang lain dan jangan cepat-cepat mengatakan bahwa Tuhan tidak adil terhadap kehidupan kita. Karena bisa saja semua yang kita alami, semua yang kita rasakan dalam kehidupan kita, itu karena perbuatan kita dan karena dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dosa yang tidak diakui akan membuat saudara dan saya hidup di dalam penderitaan. Karena persinahan dengan Batseba yang membuat Daud menjadi aktor intelektual dalam peristiwa kematian Uria suami Batseba. Saudara, dalam ayatnya yang kelima, di situ Daud mengakui bahwa dia hidup dalam ketidaktentraman. Siang malam saudara, ia selalu mengingat dosa-dosanya. Daud tersenyum tetapi hatinya kecut. Ia makan tetapi tidak menjadi kenyang. Saudara yang kekasih, orang yang menyimpan dosa dalam hidupnya akan selalu merasakan cemas dan takut. Tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian dalam kehidupan saudara dan saya. Dosa memberi dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dosa juga membuat hubungan saudara dan saya dengan Tuhan mengalami keretakan, bahkan kehancuran. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berani
jujur di hadapan Tuhan, mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan saudara dan saya. Aspek kedua dari pertobatan yaitu memohon pengampunan. Saudara, jika kita telah menyadari dan mengakui dosa-dosa kita, maka kita harus memohon pengampunan dari Tuhan. Sebab hanya Dia yang dapat mengampuni setiap pelanggaran yang telah kita perbuat dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hal ini pun diakui oleh Daud, bahwa hanya Tuhan yang dapat mengampuni dia. Bukan karena korban sembelihan, tetapi karena Tuhanlah yang mengampuni dia. Karena itu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan penuh kejujuran dia mengakui pelanggaran dan dosanya, dan dengan kerendahan hati dia memohon pengampunan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan dialami oleh orang-orang yang mengalami pengampunan dari Tuhan. Pertama, bahwa orang yang diampuni akan disucikan oleh Tuhan. Saudara, dalam doanya Daud memohon agar Tuhan membersihkan dia dengan hisop. Saudara, hisop itu adalah sejenis semak yang tumbuh di atas tanah yang berbatu dan tingginya antara 50 sampai 80 cm. Karena baunya yang harum, maka hisop biasanya digunakan sebagai alat untuk memercikkan darah dari korban pengampunan dosa. Saudara yang kekasih, Daud datang di hadapan Tuhan dan dia memohon agar Tuhan membersihkan dirinya, agar Tuhan mengampuni dia. Dan saat ia memohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan membersihkan kehidupannya. Tuhan menyucikan dia. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan mengampuni Daud, demikian pun Tuhan akan mengampuni pelanggaran dan dosa kita ketika kita mengakuinya dengan jujur dan memohon dengan sangat kepada Tuhan dalam kerendahan hati kita. Maka Tuhan pasti akan mengampuni saudara dan saya. Karena itu jangan pernah takut untuk datang di hadapan Tuhan, memohon pengampunan kepada Dia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ketika kita berbuat pelanggaran dan dosa, Dia mengajar kita, Dia mendidik kita. Dan saat kita menyadari segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, memohon pengampunannya, maka Tuhan membersihkan kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang kekasih, bahwa orang yang diampuni akan merasakan sukacita, damai sejahtera. Saudara, karena dosa kita mengalami penderitaan. Saudara yang kekasih, Daud menggambarkan orang yang mengalami penderitaan karena dosa seperti seseorang yang tulang-tulangnya diremukkan. Walaupun saudara pada awalnya dosa membawa kesenangan, tetapi kita harus ingat bahwa ujungnya ialah maut dan penderitaan. Itu adalah konsekuensi daripada dosa. Namun jika kita memohon pengampunan dari Tuhan, Dia akan menggantikan penderitaan, duka cita dalam hidup saudara dan saya dengan sukacita dan kebahagiaan. Yang ketiga, saudara, bahwa orang yang diampuni dosanya, saudara, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, bahwa Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi pelanggaran, kesalahan, dan dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, aspek yang ketiga dari pertobatan adalah pembaharuan hidup. Saudara yang kekasih,
pertobatan sejati tidak hanya mengakui kesalahan dan memohon pengampunan kepada Allah, tetapi yang terpenting yang diinginkan oleh Tuhan ialah komitmen kita untuk memperbaharui kehidupan saudara dan saya. Ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan bersinah, saudara, Yesus tidak menghukumnya dengan melemparinya dengan batu sesuai dengan hukum Taurat. Namun saudara yang kekasih, pada akhirnya Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Inilah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jika Tuhan telah mengampuni kesalahan kita, jika Tuhan menyatakan dan telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya, ketika kita jatuh di dalam dosa, maka jangan berbuat dosa lagi. Yang mencuri, jangan mencuri lagi. Yang berzinah, jangan berzinah lagi. Yang menipu, jangan menipu lagi. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus meninggalkan dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, dan mulailah dengan sesuatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang diperbaharui itu adalah bukti atau tanda dari pertobatan kita. Saudara-saudara yang kekasih, apa artinya kita menyebutkan diri kita sebagai orang-orang yang telah bertobat, tetapi saudara yang kekasih, kita masih hidup di dalam dosa? Yang Tuhan inginkan, saudara, buah-buah dari pertobatan kita. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan mau agar kita senantiasa menjaga kekudusan hidup saudara dan saya. Ibu bapak yang kekasih, bagaimana caranya agar kita dapat menjaga kehidupan kita? Yang pertama, saudara yang kekasih, kita harus senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman Tuhan mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan saudara dan saya. Dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan katakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bisa terhindar dari dosa apabila kita menyimpan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang kekasih, kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh memimpin kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mematikan perbuatan daging. Roma 8 ayatnya yang ketiga. Sehingga walaupun kita harus berhadapan dengan cobaan, baik di kantor, di rumah, di kampus atau sekolah, di mana saja saudara yang kekasih, bahkan di dalam pelayanan kita, tetapi hidup kita akan terjaga dengan baik. Yang ketiga, saudara, milikilah pikiran yang benar. Karena pikiran yang benar mempengaruhi sikap dan perbuatan kita. Yang keempat, saudara yang kekasih, awasilah apa yang kita baca, tonton, bahkan dengan siapa saudara dan saya bergaul. Sebab seorang teman, seorang sahabat mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Sahabat yang baik akan membuat kehidupan kita menjadi baik, tetapi sahabat yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk juga dalam kehidupan saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan saudara dan saya dan pengiringan kita kepada Tuhan, kita menyadari terkadang kita
harus menghadapi pencobaan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita lemah, bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa, Ibu Bapa yang kekasih, mari dengan penuh kejujuran kita mau mengakui pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan, mohon pengampunan daripadanya, dan kita harus memiliki komitmen untuk hidup di dalam kehidupan yang baru, tidak akan melakukan pelanggaran dan dosa lagi. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan kenal kami, pribadi lepas pribadi, segala kelemahan-kelemahan, dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Bapa di sorga, kami memohon pengampunan dari Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan oleh firman dan Roh-Mu, sehingga kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk berdiri dan kita memuji Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekarang ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekarang ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan telah diberitakan di tengah-tengah kita. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang hingga hari Maranatha. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segala bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan jemaat Tuhan duduk kembali dan kita akan masuk saat teduh. Puji Tuhan, dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, kita telah beribadah pada pagi hari ini dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, semangat jalani kehidupan ini. Apapun tantangan yang kita hadapi dalam pandemi corona ini, tetap berharap, bersandar kepada Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Dia. Tuhan memberkati kita.